Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Givi Munhar. Saya berasal dari kampus Institut Syekh Muhammad Wali Bangkalan. Di sini saya berasal dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 2. Saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit edukasi terkait tentang bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Nah, pernahkah kalian bingung membedakan antara istilah negara kesatuan dengan republik atau monarki dengan federal? Biar tidak tertukar, mari kita analogikan negara seperti sebuah perusahaan besar. Bentuk negara adalah struktur atau pondasi dari perusahaan tersebut. Bagaimana wilayahnya dibagi. Bentuk pemerintahan adalah bagaimana cara memilih jajaran, direksi atau pemimpin. Bagaimana kekuasaan dijalankan. Secara umum di dunia ini ada dua bentuk negara yang populer. Yang pertama, negara kesatuan, yaitu unitary state. Di bentuk ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa memberikan sebagian wewenang ke pemerintah daerah, disebut desentralisasi. Secara umum di dunia ini ada dua bentuk negara yang paling populer. Yang pertama, negara kesatuan. Di bentuk ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan. Di bentuk ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa memberikan sebagian wewenang ke pemerintah daerah, disebut desentralisasi. Tapi kendali penuh tetap di pusat. Contoh negaranya yaitu Indonesia, Jepang, dan Prancis. Yang kedua, negara serikat atau disebut dengan federal. Negara ini terdiri dari gabungan beberapa negara bagian. Di sini negara dibagi menjadi dua secara tegas antara pemerintah federal dan negara bagian. Negara bagian punya undang-undang sendiri yang cukup bebas selama tidak melanggar konstitusi pusat. Contoh negara yang menganut negara federal yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia. Kemudian bentuk-bentuk pemerintahan. Setelah strukturnya siap, bagaimana cara menentukan pemimpinnya? Ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu monarki, kerajaan. Pemerintah yang dipimpin oleh seorang raja, ratu, sultan, atau kaisar. Ciri utamanya adalah kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan keluarga. Monarki absolut, yaitu raja punya kuasa penuh tanpa batas. Contohnya seperti negara Arab Saudi. Kemudian ada monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang dan biasanya ada perdana menteri yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Contohnya negaranya itu Inggris, Jepang. Kemudian republik. Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Ciri utamanya adalah pemimpin dipilih oleh rakyat atau perwakilan rakyat melalui pemilu dan memiliki masa jabatan yang dibatasi atau tidak selamanya. Contohnya ya negara kita ini sendiri, kemudian Amerika Serikat dan Filipina. Kemudian lanjut dengan sistem pemerintahan. Dalam menjalankan republik atau monarki konstitusional ada dua sistem yang sering digunakan. Yang pertama sistem presidensial. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu sistem parlementer. Kepala negaranya adalah presiden atau raja. Tetapi kepala pemerintahannya yang mengurus negara sehari-hari adalah seorang perdana menteri seperti Inggris atau Malaysia. Jadi kesimpulannya negara Indonesia adalah negara dengan bentuk kesatuan, bentuk pemerintahan republik dan menggunakan sistem presidensial. Setiap negara memilih kombinasi yang paling sesuai dengan sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat mereka sendiri. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut mensejahterakan rakyatnya. Semoga penjelasan singkat ini membuat kita lebih paham tentang politik dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya kalian yang memilih
akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.